Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siluman Channel. Oke, pada malam hari ini kita akan menampilkan bintang tamu dan akan menguak misteri di balik pembuatan pos siluman. Konon katanya pos siluman ini dibuat dari bahan-bahan bambu, dan bambu itu bersebelahan dengan pohon gandaria atau yang disebut oleh warga sekitar pohon jatake yang cukup angker. Konon katanya cerita dari warga setempat, bila melintas ke dekat pohon jatake itu bisa diganggu oleh makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk astral ya. Dari pembuatan pos siluman itu bahan baku atau bahan-bahannya itu dibuat dari pohon bambu yang bersebelahan langsung dengan pohon gandaria atau disebut oleh warga sekitar itu pohon jatake. Jadi ketika para penebang yang menebang pohon bambu itu banyak, atau bagian dari penebang itu ada yang mengalami kesurupan oleh makhluk yang menunggu atau mengisi di pohon jatake itu. Kita ungkap misteri apakah, coba nanti kita akan tanya pada salah satu pembuat pos siluman. Baik pemirsa setia pos siluman channel dimanapun Anda berada, bahwasannya malam hari ini acara OTP obrolan tengah malam akan menguak misteri makhluk astral yang menghuni pohon gandaria atau pohon jatake dan pembuatan pos siluman. Ternyata pos siluman itu memiliki banyak misteri. Kenapa bisa dinamakan pos siluman? Kita sudah mendatangkan dua orang sekaligus si pembuat pos siluman. Kita akan mewawancarai langsung nanti para bintang tamu, dan mungkin cukup penasaran bagi penonton setiap pos siluman, ingin tahu gimana ceritanya bisa terbentuk nama pos yang bernamakan seram itu, pos siluman. Cuaca pun semakin malam semakin dingin dan mencekam. Oke, penonton setia pos siluman channel, malam hari ini di acara OTP obrolan tengah malam saya akan panggilkan langsung bintang tamu dua orang sekaligus, di mana dua orang ini salah satunya pernah mengalami kesurupan ketika menebang bambu hitam yang berdekatan langsung dengan pohon gandaria atau yang disebut oleh warga setempat pohon jatake. Oke, kita panggilkan saja bintang tamu kita. Selamat malam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Silakan. Oke, pemirsa pos siluman, kita sering mendatangkan bintang tamu mulai dari pencaksilat sampai bintang tamu pengusaha, pemain bola. Kali ini kita tampil beda dengan kru kita sendiri, yaitu pos siluman. Jangan disangka pos siluman itu sembarangan. Nih, kita langsung tanya kepada pembuatnya langsung. Berdirinya dengan Bapak Urip @urip_arfan_. @urip_arfan_. Ya. Ini dengan Bapak Diki. Saya mendengar pos siluman itu dibentuk dulu atas inisiatif warga masyarakat RT 04 RW 01 Kelurahan Juhud untuk digalangkannya ronda jaga tiap malam pencegahan pencurian. Tapi pada waktu ketika itu Pak Urip, apakah benar
pembuatan pos siluman itu bisa dinamakan pos siluman ada bersangkutan dengan makhluk-makhluk Mistis. Benar. Cukup mistis. benar ya Pak Iya, Diki ya. Benar. Saya sempat mendengar katanya pos siluman, banyak juga dari pemirsa pos siluman coba dong pengen tahu sejarah pos siluman Iya. seperti apa sih, kok bisa namanya siluman, hal-hal yang lebih condong ke makhluk Goib lah, dunia gaib. Nah, emang kita hidup di dunia ini di dua alam, ada alam nyata ya seperti kita, Iya. ada alam gaib ya seperti makhluk jin, jin. makhluk halus dan saja banyak. Setan. Mungkin pos siluman cukup penasaran. Kita wawancara langsung. Itu awal pembuatan inisiatif dari siapa? Ingin membuat pos. Apakah benar dari pemuda? Pemuda gang setempat lah, gang. Lanjut ke tokoh pemuda. Iya, Iya. tokoh pemuda kita undang. Oleh masyarakat. Kita undang satu persatu yang menyetujui. Terus itu bisa berbentuk bersangkutan dengan makhluk asal itu pembelian bambu hitam itu ya. Iya. Iya. Waktu itu beli bambu hitam, ya kebetulan pinggir bambu itunya ada pohon keramat. Ya pohonnya mah pohon yang enak dimakan kan. Iya. Iya. Mariam Gumahat ya. Buahnya Pohon gandaria. Ya, Kalau disebut oleh warga sekitar itu pohon jatake. cukup seram emang pemirsa atau penonton setiap pos siluman. Pohon jatake atau pohon gandaria itu emang dari dulu itu sering dihuni oleh makhluk astral atau genderuwo Seperti jin-jin iblis. Pak Soto. Bukan dong. Berarti itu benar ya. Benar adanya itu. Bambu sebetulnya mah yang dibeli itu bambu. Cuman bambunya itu bersebelahan dengan Pohon jatake. pohon jatake. jatake. Katanya pohon jatakenya itu disebutnya pohon jatake bongkok ya. Iya. Kebetulan rada bongkok sedikit. Bertempatnya juga itu di Kampung Pasirangin hutannya. Benar kan? Benar. Benar. Kalau nggak salah dekat rumah kamu asalnya itu. Emang saya dengar cerita yang punya kebunnya itu nggak berani menebang. Benar apa enggak itu? Benar. Iya, katanya sih takut. Terus umurnya sekitar berapa tahun? Ada 100. 100 lebih kalau nggak salah. Kata yang jual ratusan. Kata yang jual bambu itu si pemilik Iya. kebun itu. Mungkin kita tidak bisa mendatangkan si pemilik kebun pemirsa karena ada halangan juga ya, cukup dengan si pembuat pos siluman ini. Oke pemirsa OTP, obrolan tengah malam, semakin malam semakin selalu begini Pak Urip, Iya. karena ciri khas ini Tadi udah di briefing tadi sama. itu katanya saya dengar-dengar dari kabar angin ada salah satu penebang pohon bambu hitam yang bersebelahan dengan pohon jatake itu mengalami kesurupan. Serupa. Ya temen kita itu persis temen kita kerasukan. Tapi nggak bisa dihadirkan ya malam hari Nggak ini bisa, karena ada halangan juga ya. Itu sesudah menebang kita, sudah beres. Sesudah beres Sesudah beres, pulang sambil dibawa bambunya. sambil bawa bambu. Sambil Akhirnya si kita- makhluk itu mengikuti katanya Iya, mengikuti. dari belakang dan langsung masuk ke roh Roh. ke jiwa teman-teman kalian itu Iya. langsung mengalami kerasukan lah. kerasukan. Besok Ngamuk-ngamuk. kata-kata apa aja yang dikeluarkan? Bisa diperjelaskan enggak? Jadi pas kita pembangunan itu ya, pas malam harinya kita kan lanjut lagi ya ngebangun. Pada malam itu kita Langsung ke kamera bisa? pada malam itu kita membacakan mencek bahasa Sunda teh mengaliwat, ngaliwat. Jadi kami mah jojong begitu kan. Makan jojong, ya. Makan. Udah kepikiran kalau yang di sono mau. Si makhluk gaib itu melihat, Iya. pengen Iya. makan. Setelah beres kita makan, teman saya itu yang kerasukan pulang pas tengah malam dia Mengalami Mengalami kerasukan. kerasukan. Dan si makhluk gaib itu, Meminta. si makhluk astral itu Iya. minta makan. liwat panas. Liwat Minta panas. liwat panas satu piring. Pemirsa, ini obrolan yang sangat
penuh dengan misteri dan cukup angker, cukup ngeri sampai merinding saya mendengarnya. Sampai ingin meluk perawan-perawan itu. Pemirsa OTP, obrolan tengah malam. Berarti mengalami kerasukan, si makhluk halus itu ingin makan nasi ikut liwet makan panas. iya. Katanya yang kerasukan itu darah ria ari nuar video ari pas bagian dahar tuh merah-merah. Tak. Kalau bahasa Indonesia mah kalian nebang di sini, Iya. giliran makan saya nggak dikasih. Iya, gitu. persis kayak gitu benar. Oke, pemirsa Pos Siluman Channel atau di acara obrolan tengah malam, saya sudah mendatangkan langsung narasumber sekaligus dia penangkap makhluk halus, baik halus maupun kasar. Saya sudah mendatangkan, namanya dia emang keturunan dari Timur Tengah. Namanya Nur Alim. Kita panggilkan saja langsung Nur Alim, si penangkap hantu. Dia Pak Nur Alim ya. Ada apa di sekitar? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kumaha sarehat. Calik, Abah. Calik. Duduk. Oh, mohon. Penangkap hantu. Halo, hapunten ya. Bah. Masih kuat, Bah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kuat. Sok ujang bade naon ieu? Pemirsa OTP, saya sudah mendatangkan langsung narasumber sekaligus penangkap jin ya Pak Nur Alim. Mohon. Jin. Pengalaman penangkap jin sudah tahunan ya. Oh, dari semenjak SD lah. ABG ya. Iya, dari semenjak ABG gitu. Dari SD juga sudah mempunyai bakat melihat makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib ya. Bener. Katanya Pak Nur Alim juga bisa menangkap jin. Iya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kelebihan apa? Itu salah satu bintang tamu saya nanya kelebihannya. Kelebihannya apa ini, Pak? Selain daripada Menangkap jin. Di luar dari itu, Pak? Selain daripada menangkap jin, Abah ini ya memang suka. Kalau dulu itu main debus gitu ya, Debus. main sulap itu bisa gitu kan. Itu. Pemirsa setia Pos Siluman Channel, ini sosok Pak Nur Alim ini adalah penangkap jin sekaligus penghobi janda-janda bohai. Benar nggak? Benar. Ya, Benar. Benar kalau lihat pantat bohai, dia selalu bergejolak. Emang sudah hobi ya. Istrinya juga bohai katanya ya. Alhamdulillah ya bohai. Kalau nggak salah mah masalah jarang ngeliat sih. Jarang lihat istri sendiri. Iya, jarang ngeliat istri sendiri. Mungkin istrinya juga Allah makhluk. Itulah. Wah, Cobalah. hanya Bisa cerita di lucu. ini. Mungkin Debus bisa pertontonkan. kalau jin susah juga ya jinnya itu. Iya. Tapi menurut penerawangan Pos Siluman itu emang benar waktu Pos Siluman itu diikuti oleh jin ketika Ya. membawa Kita membangun. membawa bambu itu emang benar ke Terawang gitu pas diikuti oleh makhluk halus dari kebun itu. Oh iya. sempet kerasa gitu ya ke badan itu ada kontak. Pada waktu itu memang ya Abah juga merasakan sih ya bahwa itu anak-anak pada pulang itu Ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti dan terasa getaran gitu ya. Getaran ke hati gitu kan dari hati batin itu. Sebentar, gitu. saya tanya dulu dari bintang tamu kita. Berarti waktu mau nebang juga itu nggak dikasih tahu dulu sama yang punya kebun bahwa di situ itu angker gitu. Enggak. Orang kita langsung tebang aja. Waduh, pangrasa ieu anu datang ye. Ieu kumaha ieu? Datang, Bah. Hadir sih kan nama ieu. Tewak
Subande geulis setana. Coba kayaknya Tuh. abah nyasar heulanan. Ayo. Tuh. Deket yuk. Abah nyokot. Pemirsa, nampak suasana semakin mencekam. Bismillahirrahmanirrahim. Cokan dompet nak. Tah. Geus si jero tah. Aya kan? Aya. Ayanya. Aya caian nih. Bagus nih ya. Leutik jinong bentuk naon ieu? Jin iprit ya, jin iprit nu di jero ieu. Jadi baheula masuk kena botol jing ya. Ada bingung ini. Soalnya ini mah teh botol. Ari abah mah lamun newak setan langsung dikena caikeun gitu. Lamun anu nginum gitu nya nginum. Kadahar jadi setan deh kan gitu. Oke, pemirsa Siluman Channel. Tadi kita lihat bahwa Pak Nur Alim ini angkat hantu. Mungkin sama kita tidak terlihat ya, mungkin sama Pak Nur Alim itu terlihat langsung. Katanya Pak Nur Alim juga bisa sulap apa gimana? Bisa lah, sedikit-sedikit mah bisa lah gitu kan. Nah, siapa tahu pemirsa setiap Pos Siluman ingin melihat Pak Nur Alim memperabakan salah satu keahliannya. Iya. Coba silahkan. Oke, cukup penasaran pemirsa Pos Siluman di acara OTP ini, kita lihat langsung saja Pak Nur Alim untuk memperagakan keahliannya. Mau di sini apa di mana? Tempat mana? Di sini aja dulu ya, kita mungkin ini udah malam ya. Ya. Prakteknya sedikit aja, kita jangan banyak-banyak ya. Berhubung ini nggak ada alat gitu ya, terpaksa nih ada batu cincin ya. Ini cincin dari mana ini? Warisan? Ini mah warisan. Warisan leluhur. Udah 50 genep tahun. Aku saya megang gitu. Nih, cincin ini kalau dimasukin ke jari bapak, kalau bapak cabut itu nggak bakalan lepas ya. Nih, begini nih. Tuh ya. Bapak cabut nih. Cek. Tuh. Masih ada kan? Masih. Ya. Nih, liatin ya. Nih. Sep. Tuh. Masih ada kan? Masih. Ya udah, itu satu ya. Yang kedua, dari uang juga ada. Uang. Saya melihat uang. Ini uang mudah-mudahan bisa nembus ya. Bisa nembus ke Batu. Oh, ke kaca. kaca. Ya. Satu. Ya. Ya. Dua. Ya. Ya. Tuh. Ya, kelihatan? Jelas? Jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Di sini ada uang, di situ ada uang ya, sama cincin. Perlihatkan, ingatkan ya. Ya. Mudah-mudahan uang ini bisa nembus. Bisa nembus ke kaca ya. Ke sini ya. Nih, saya taruh nih ya. Hop. Bolong tuh. Tuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Nih, saya ambil nih. Tuh. Ya. Nih, ambil. Bisa nembus nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah ini uang bisa nembus ke kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Salut saya Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Tidak semua orang itu bisa melakukannya. Bisa Mungkin nembus ada aja. lagi? Ada lagi? Tinggal ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Ya. Nih, liatin. Ini ya. Saya makan nih. Saya bakar ya. Wow. Ngeri juga ya. Wow. Amazing. Wow.
Pemirsa, Posiluman ini baru luar biasa. Is magic. Biarpun Norbek norak tapi beket. Wow, merah putih Wow. Indonesia Raya. Wow. Up. Masih ada? Ay. Terus. Wow, is magic. Merah putih. Merah putih mah. 17 Agustus. Oh, terus. Lihat pemirsa. Tebar. Bau ciduknya, bau keong buru. Wangi. Wangi loh. Keong buru. Terus. Ini suatu kemampuan cukup bagus ya. Iya. Terus. Pemirsa, lu Terus. Merah putih lagi pemirsa. Bak mirip. Terus. Masih ada. Bang Roy masih ada, Bang Roy. Sambung Bang Roy, sambung. aduh. Terus. Tepuk tangan. Ini nyebut kondang bener budak. Keren. Masih. Masih. Aduh, masih itu ya. Hitam. Terakhirnya hitam. Aduh. Pingsan. Waduh. Pawang hantu pingsan. Wah, Ini aya, kudu aya. disembur. Kayak yuk, ayo yuk. Coba Bang Ray. Ayo yuk. Aduh, coba gerokan inung budak ya. Inung budak gerokan ya. Waduh. Motokan tuh. Cai mana cai? Keren. Magic. Magicom. Ya sudah, Abah nyerah ini. Ini cuma segitu aja ya dulu. Mungkin yang lain masih banyak gitu ya. Cuman ini lagi dipelajari. Ini baru ini doang. Terima kasih dari Abah. Pemirsa, Posiluman Channel di acara OTP pada malam hari ini. Inilah satu bukti keahlian dari Bapak Nur Alim selaku penangkap hantu dan bisa memainkan trik juga ya. Itulah penampilan dari Bapak Nur Alim. Saya masih ada pertanyaan kepada Bapak Diki dan Saudara Urip. Ketika Posiluman itu sudah jadi, itu diisi ya? Diisi Seperti dong. Pakai siaga pos Ya. warga setempat gitu Ya. demi pengendalian keamanan Ya. warga gitu ya. Contohnya Tapi, saya lah. Tidak ada yang mengganggu ya, aman-aman saja Aman, karena alhamdulillah. udah diberi yaitu tadi nasi liwetnya Ya, udah dikasih iya, udah dan dianterin. udah minta maaf kepada makhluk asal, mungkin enggak tahu kalau di situ ada penunggunya ya, tidak ada gangguan ya, cuman namanya makanya itu mungkin dikenang Iya, namanya, dengan iya, sebutan nama pos Posiluman. siluman. Kalau posnya udah biasa, cuman silumannya Siluman itu. itu. Jadi ada waktu sejarah. Tar dulu, waktu ciri khasnya itu waktu pembuatan ada hal-hal dengan makhluk gaib. Udah, Abah duluan pulang ya. Ya, Duluan nih. silakan. Karena Abah sudah tidak dibutuhkan Ya. lagi. Terima kasih nih. Silakan. Mau pulang? Ya. Enggak. Ya, Bang. Karena
Cidung Abah ini bau keong buruk. Silahkan, cepat pulang Abah. Ongkosnya yuk. Cepat. Ongkosnya. Buat ojek pulang. Beres. Hah? Udah nih, kamu ongkosnya nih. Tuh, 1.000 perak. Cukup buat naik angkot. Alhamdulillah. Ya, Abah pulang ya. Aduh, ya, bawa kolot. Bawa kamu, bawa runtah. Pemirsa, setiap pos siluman kita ambil hikmah daripada kejadian atau terjadinya pembentukan pos siluman, bahwa jangan lupa kita hidup di dua alam, ada alam gaib dan ada alam nyata, di mana alam gaib itu banyak menghuni-huni hutan. Apabila kita memasuki area hutan atau apalagi yang angker, kita harus minta izin dulu dan uluk salam biar kita tidak diganggu oleh makhluk halus dan makhluk gaib. Oke, di acara OTP malam hari ini mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Urip dan Bapak Diki untuk diwawancara. Kita nanti jumpa lagi di kesempatan yang sama, di waktu yang sama dan jam yang sama. Jangan lupa like, komen dan subscribe Pos Siluman Channel.